dan sahabat buat masyarakat yang terkena musibah. Nah, dalam hal pemberian bantuan pastinya buat para korban. Contohnya kayak bencana alam. Nah, kita tuh ada kerjasama dan kolaborasi dengan instansi-instansi baik dari pemerintah maupun dari swasta. Juga sudah rutinitas tahunan ya, wajib untuk kami lakukan untuk berbagi. Tahun ini tuh kita dari JNE Makassar ada alhamdulillah bisa menyalurkan bantuan ini. Kemudian dari JNE sendiri juga kita bekerja sama dengan JNE dari pusat, ada pembagian APD, kemudian pembagian tabung oksigen juga di beberapa rumah sakit ya di Kota Makassar dan sekitarnya, khususnya di masa pandemi ini. Kemudian santunan untuk anak yatim itu juga kita selalu libatkan dalam setiap kegiatan dan bantuan-bantuan juga untuk pembangunan masjid seperti itu. Nah, jadi alhamdulillah kami di JNE Makassar sendiri itu didukung dengan jumlah jaringan kami yang saat ini kurang lebih ada 185 jaringan ya yang tersebar di seluruh kecamatan Kota Makassar maupun seluruh kabupaten yang ada di under Makassar. Karena kan kita sendiri di JNE Makassar tuh menghandle 2 provinsi nih, ada Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Nah, semua kita juga menyediakan 150 baik itu roda 4 maupun roda distribusikan kiriman-kiriman sekitarnya, termasuk kiriman-kiriman UMKM gitu Mbak Tasya. Wah, menarik Mbak Suci. Ternyata JNE juga punya misi-misi sosial dan juga mengemban amanah ya buat teman-teman semua se-Indonesia. Nah, kalau mau tanya lagi nih Bu Suci, ngomongin se-Indonesia nih kan beda-beda ya, tiap kota punya karakter beda-beda. Nah, kalau untuk JNE di Makassar sendiri ada pelayanan apa sih untuk masyarakat di Kota Makassar yang punya mungkin kebutuhannya beda nih sama kota-kota lain? Silakan Bu Suci. Oke, kalau masalah pelayanan ya, oke. Jadi kita ada sinergi dan kolaborasi. Nah, jadi kita ada kerjasama dengan berbagai pihak yang merupakan salah satu kunci keberhasilan kita ya di era revolusi industri 4.0 saat ini. Jadi baik JNE, UKM, pemerintah maupun sektor lain, kita tuh memiliki masing-masing kemampuan dan kebijakan. Nah, ini yang akhirnya kita kolaborasikan untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, seperti itu. Kemudian kita sendiri juga ada pastinya ada adaptasi dan inovasi ya, itu harus. Nah, jadi tetap optimis dalam kondisi saat ini. Karena selain tantangan, khususnya di pandemi ini ya, kita tidak bisa melihat sebagian tantangan saja, tapi juga ada peluang di dalamnya. Nah, adaptasi dan inovasi ini yang harus terus dilakukan. Jadi kita tetap dapat menggali potensi yang muncul, sehingga nantinya bukan cuma survive aja, tapi bagaimana caranya kita juga bisa terus berkembang. Nah, JNE Makassar siap sangat berkolaborasi pihak pas bidang jasa pengiriman untuk memberikan solusi bagi teman-teman UKM nih, gitu Mbak Tasya ya. Oh, keren banget nih Bu Suci tentang pelayanan di Makassar. Nanti kita akan ngobrol lagi sama Bu Suci, tapi nanti kita akan ngobrol lagi. Saya pertama akan ke Ibu Elsa dulu. Halo Ibu Elsa. Halo Ibu Elsa. Halo. Halo Ibu Elsa, boleh ceritain sedikit lah tentang Rumah Anya Mandiri itu seperti apa sih bisnisnya? Silakan Ibu Elsa. Ya, sebelumnya saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Elsa dari owner dari Rumah Anya Mandiri. Jadi produk kami adalah kerajinan anyaman eceng gondok. Nah, usaha kami bergerak di bidang handicraft yaitu anyaman eceng gondok. Dengan nama usaha Rumah Anya Mandiri dengan brand Elsa Craft. Nah, Rumah Anya Mandiri merupakan rumah kreatif yang mengolah tumbuhan eceng gondok menjadi suatu kerajinan yang bernilai ekonomi dan dapat menunjang perekonomian masyarakat, khususnya yang berada di sekitaran tempat usaha kami. Dengan mempunyai visi, dengan kreativitas, kita berkarya untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga masyarakat kecil dengan mengedepankan kebersamaan.
dan misi kami adalah menjadi pengusaha yang kreatif, memberdayakan masyarakat sekitar untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga, menjadi inspirasi dan membuka lapangan pekerjaan. Jadi di sini di usaha kami Bu, di dalamnya ada pemberdayaan masyarakat. Jadi di lorong-lorong kami itu, kebetulan kami tinggal di dalam lorong, ini masyarakat yang berada di situ kami jadikan sebagai tenaga kerja, itu sebagai pengrajin. Ada juga yang menjadi pengepul, yang lainnya menjadi penganyam dan lain-lain. Wah, menarik. Anyaman dari eceng gondok ya Ibu Elsa. Lalu kalau cerita lagi nih, Ibu Elsa lebih jauh, apa sih yang poin uniknya dari bisnis yang ada di rumah Anyam Mandiri? Mungkin Ibu Elsa mau cerita lebih detail lagi, silakan Ibu Elsa. Ya, kalau berbicara tentang kerajinan eceng gondok kan udah banyak, apalagi yang dari Jawa itu sangat banyak sekali. Nah di sini yang menjadi pembeda antara produk kami dengan kompetitor yang lainnya, yaitu produk kami tidak menggunakan cat. Jadi kami natural, tidak menggunakan cat sebagai salah satu daya tarik, dan pembedanya bahan yang kami gunakan sebagai anti jamur, aman untuk digunakan, serta limbah dari eceng gondok yang sudah tidak dapat digunakan lagi sebagai anyaman itu, kami olah kembali menjadi pupuk organik. Nah, di sini mungkin sudah menjadi value dari produk kami sendiri. Ya, menarik Ibu Elsa. Kalau ngomongin anyaman ini biasanya kalau selama pandemi ini bisnisnya seperti apa nih Ibu Elsa? Selama pandemi ini apakah ada strategi-strategi tertentu yang dijalankan oleh Rumah Anyam Mandiri untuk bertahan di tengah pandemi, Ibu Elsa? Ya, bicara tentang COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun ini melanda bukan hanya di Makassar tapi seluruh dunia, mungkin semua usaha itu terdampak, dan kami juga sebenarnya terdampak. Jadi di awal COVID itu tahun lalu, di awal COVID mungkin kami cepat sekali terdampak karena di situ sudah langsung tertutup mall, semua tempat-tempat usaha yang kami display produk kami di situ itu ditutup. Mall, hotel tutup, di mana pada saat itu kami sudah bermitra dengan salah satu hotel di Makassar itu dengan menggunakan produk kami yaitu sendal di hotel mereka. Tapi begitu masuk COVID langsung tertutup, ya langsung berhenti juga saat itu yang itu produk sendal. Tapi berjalan kemudian tidak lama begitu, karena orang sudah standby di rumah terus, alhamdulillah yang paling begitu sudah ini langsung masuk pesanan banyak itu pot-pot bunga, kan ibu-ibu rumah tangga lagi di rumah semua kan, stay at home, jadi mereka tinggal di rumah dengan menanam bunga yang kala itu lagi viral-viralnya pelihara bunga sampai berjuta-juta gitu. Nah di situ menjadi keuntungan buat kami, keranjang pot-pot itu yang paling laris gitu Mbak. Oh, menarik. Selama ini kalau yang pesen pot bunga di Makassar saja atau ada dari kota lain nih Bu Elsa? Kebetulan ada juga reseller kami itu ada di Bulukumba, ada di Parepare, dan sempat juga itu mengirim ke daerah Kalimantan sana. Menarik Ibu Elsa nih, ternyata dari rame ya selama pandemi banyak juga yang pesan pot bunga seperti itu ya Bu Elsa. Oke Bapak Bu Elsa, nanti kita ketemu lagi, bakalan ngobrol lagi, nanti aku tanya-tanya Bu Elsa lebih lanjut. Sekarang saya ke Bapak Bagus Sarwono, owner dari Mogu Indonesia. Halo Pak Bagus, boleh ceritain dikit nggak Mogu Indonesia tuh bisnisnya seperti apa sih? Silakan Pak Bagus. Baik Mbak Tasya, saya baru sadar ternyata saya yang paling ganteng yang kelihatan di kamera ini. Saya lihat Pak Audrey mungkin sudah ada kesibukan lain.
Baik, perkenalkan Bapak Ibu semua, saya Bagus Sarwono, alhamdulillah CEO dan founder dari Mogu Indonesia, di mana kami punya produk itu dengan brand Saraba Cika. Jadi minuman-minuman khas dari Makassar yang ada, yang selama ini dikonsumsi di tempat, itu kita coba buat dalam bentuk saset. Jadi ide awalnya sebenarnya adalah usaha kami adalah bagaimana Saraba ini bisa dikonsumsi oleh semua orang dimanapun dan kapanpun, sehingga tujuannya kami ingin mencoba memberdayakan beberapa petani yang ada di daerah kami. Kebetulan kami dari Kabupaten Maros, salah satu komoditas utamanya adalah jahe gajah dan jahe merah dan gula aren. Nah, petani-petani inilah yang kita coba gandeng, kita coba rangkul supaya mereka tetap tersalurkan hasil panennya. Nah, Saraba ini tujuannya adalah sebenarnya kita ingin memenuhi pasar yang ada di lokal dulu. Jadi tujuan awal yang kita buat, bagaimanapun caranya Saraba ini bisa hadir di toko-toko oleh-oleh, sehingga para wisatawan lokal maupun nasional bisa menikmati minuman khas dari Makassar, khususnya Sulawesi Selatan, bisa dikonsumsi di daerah masing-masing. Kalau boleh saya perlihatkan produk saya ini Mbak Tasya. Oke. Jadi silakan Pak Sarwono. Jadi selama ini alhamdulillah kita konsisten. Kita konsisten bikin Saraba dalam bentuk instan. Oke. Itu dari sebelum pandemi udah mulai buat kayak gitu. Udah. Jadi kita nggak sangka nih, kita kan kami masih tergolong muda, belum mencapai 10 tahun. Kami buat, tiba-tiba COVID datang di tahun awal 2019. Itu menjadi menjadi tantangan dan menjadi berkah bagi kami. Karena ketika COVID datang, semua berbondong-bondong ingin menikmati minuman yang berbahan dasar jahe. Tapi di sisi lain tetap memberikan pengaruh terhadap pemasarannya kami, karena akibat PPKM, akibat PSBB, gerak-gerik seseorang ini terbataskan. Toko juga memiliki jam buka dan jam tutup lebih awal. Itu yang terdampak bagi kami selama pandemi. Oh iya. Terus kalau misalnya nih orang lagi ngomongin jahe merah gitu ya Pak Bagus ya. Ngomongin jahe merah itu kan secara saset lumayan banyak nih yang lain-lain yang mirip-mirip. Apa sih bedanya Saraba Cika dengan merek-merek jahe merah yang lain nih Pak Bagus, kalau boleh diceritain? Oke, jadi diferensiasi produk kami sebenarnya adalah kita konsisten menggunakan bahan baku jahe merah. Kenapa kami memilih jahe merah? Jahe merah ini kan tingkat kepedisan dari jahe tersebut lebih terasa dibandingkan jahe yang lain. Karena jahe yang lain kawan kami itu ada jahe gajah, jahe emprit, tapi kita konsisten di jahe merah. Kemudian yang kedua, diferensiasi yang kedua adalah packagingnya kami. Kami memilih packaging yang mengambil background warna hitam dan warna emas, karena yang kami tawarkan adalah elegan dari produk kami, tingkat keeleganan dari produk kami. Itu yang menjadi dua pembeda produk kami dibandingkan yang lain. Kemudian yang selanjutnya, produk lain itu biasanya kan jahe yang diinstankan. Kalau kami itu sarabanya memang yang kita instankan. Jadi pada saat diseduh sudah terasa langsung aroma khas dari Makassar, Sulawesi Selatan. Oh, menarik banget nih Pak Bagus ceritanya. Ternyata ada aroma-aroma tertentunya ya dari Saraba Cika. Kalau ngomongin baik lagi nih Pak Bagus, ngomongin COVID kemarin kan banyak jam operasional toko yang terbatas sehingga berdampak ke pemasaran. Apa sih yang dilakukan oleh Mogu Indonesia? Oke, terkait
tentang pemasaran ketika pandemi, kami jelas terpukul dengan pemasaran secara offline. Oleh karenanya itu, kami tidak boleh berhenti di sini. Kami mencoba merambah sisi online. Nah, perlu diketahui, JNE merupakan salah satu mitra kami. Jadi ketika misalkan ada pelanggan yang berasal dari luar kota, kita langsung memakai jasa JNE. Karena kenapa? Banyak kemudahan-kemudahan yang kami peroleh. Yang pertama adalah barangnya JNE yang datang langsung ke rumah produksi itu mengambil untuk pick up. Kemudian yang kedua itu ada cashback yang diberikan oleh JNE. Dan yang ketiga yang tadi sempat waktu opening itu ada namanya GLC, JNE Loyalty Card. Nah, itu manfaatnya besar. Kenapa? Kalau untuk jasa kurir yang lain kan biasanya itu mereka cuman tidak ada reward ke kami. Jadi kalau kita sebagai membernya GLC ya kita dapatkan reward, dan reward itu bisa ditukar. Lumayan kan kalau misalkan beberapa kali pengiriman dalam sebulan dikalkulasi ke poinnya banyak, bisa ditukar. Nah, yang kita genjot selama COVID itu adalah bagaimana memasarkan secara online. Kita sasar semua marketplace yang ada. Kami boleh menyebutkan merek ya, boleh ya, selain ini marketplace boleh. Jadi kami menyasar dua yang paling umum di masyarakat, yaitu Shopee dan Tokopedia. Jadi dua ini yang kita coba genjot, kita coba akselerasi. Di samping itu kita manfaatkan media sosial. Kita mencoba selama pandemi ini kita mencoba mengajak bergabung para muda-mudi yang milenial untuk menyasar sisi konten-konten kreatif di Instagram. Jadi ini sangat membantu kami dalam hal memasarkan produk kami di media sosial. Itu Mbak Tasya. Berarti selain pindah channel dari yang toko offline jadi toko online, ternyata ada konten-konten yang digarap ya agar orang tertarik nih sama produk-produk kita. Jadi konten-konten itu kita coba melalui kanal-kanal media sosial kami seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan itu sangat membantu, alhamdulillah. Oke. Ini Bapak dan Ibu jangan lupa follow Instagramnya nih, Mubu Indonesia, nanti banyak konten-konten menariknya. Pak Bagus, terima kasih. Saya nanti balik lagi ke Pak Bagus. Sekarang saya mau ngobrol lagi sama Ibu Suci nih. Bu Suci, tadi Pak Bagus sama Bu Elsa udah cerita nih, dia dari dagangan-dagangan ini dari Makassar, banyak juga nih yang keluar Makassar gitu ya. Lalu kalau dari JNE seperti apa sih kalau di tengah pandemi, kualitas layanan ini untuk melayani masyarakat? Silakan Ibu Suci. Oke, jadi thank you ya buat Pak Bagus tadi sudah lumayan bantu promosi juga nih saya tadi ya. Nah, jadi kita ngomong masalah program-program ya yang ada di JNE Makassar ya. Beberapa hal tadi sudah disampaikan oleh Pak Bagus, mungkin yang dirasakan langsung oleh Pak Bagus terkait program-program di JNE sendiri, khususnya di JNE Makassar yang kami lakukan untuk memberikan kemudahan bagi para UMKM atau layanan ya. Jadi banyak program yang kami jalankan di JNE Makassar. Nah, contohnya seperti yang tadi disebutkan, ada cashback atau diskon ongkir. Nah, itu banyak kita lakukan ada secara mandiri dan ada juga bersama dengan online marketplace yang tadi disebutkan juga. Nah, contohnya itu program promo diskon 10% di hari Minggu misalnya, atau pas lagi tanggal merah. Nah, contohnya yang hari ini juga ya kita lakukan, yang tadi mungkin ada promo juga ya, free ongkir malah pengiriman Kota Makassar seperti itu dalam rangka ulang tahun Kota Makassar. Kemudian ada promo diskon 10% layanan internasional. Ini juga kita terapkan. Pokoknya banyak promo-promo lain yang memang kita jalankan atau kita lakukan untuk memberikan kemudahan kepada teman-teman UMKM. Nah, ada beberapa program menarik juga. Contohnya kita juga ada yang namanya layanan AMPM. Nah, yaitu same delivery atau kirim hari ini sampai hari ini, khusus untuk kiriman layanan CTC, yang kita sebutkan CTC antar Kota Makassar, seperti itu. Jadi ada yang urgent misalnya teman-teman UMKM, produknya yang tidak bisa lama, harus nyampe hari itu juga, itu bisa menggunakan layanan AMPM yang ada di JNE Makassar. Nah, itu beberapa ketentuannya ada, nanti juga akan kita jelaskan. Kemudian
ada program apresiasi yang tadi disebutkan oleh Pak Bagus, yaitu member JLC. Ini wajib nih, mesti semua pelaku UMKM harus daftar, khususnya pengguna JNE ya. Jangan lupa untuk mendaftarkan diri menjadi member JLC. Ini free pokoknya dan sangat banyak manfaatnya. Nah, kemudian kita juga ada program nih Mbak Tasya, pemberdayaan komunitas. Jadi kayak misalnya ada workshop atau pelatihan gratis. Contohnya yang saat ini ya kita lakukan ya, JNE Ngajak Online. Nah, ini kita lakukan untuk bisa meningkatkan daya saing para UMKM khususnya di era digital. Nah, kemudian ada juga layanan free pick up. Masih banyak sepertinya yang belum mengetahui bahwa JNE itu sebenarnya juga sudah punya layanan free pick up dan itu tanpa jumlah minimal paket bagi UMKM yang memang membutuhkan layanan jemput paket ini. Itu bisa didapatkan di teman-teman mitra kami yang ada di JNE di Kota Makassar dan juga bisa di JNE cabang utama sendiri. Nah, kemudian mungkin yang merupakan kelebihan juga yaitu di JNE sendiri kita punya tarif yang kompetitif untuk seluruh wilayah Makassar dengan menggunakan single tarif. Nah, seperti itu, Mbak. Oh, keren-keren ya Bu Suci. Berarti emang UMKM kalau bisa sih emang partner sama JNE ya, karena banyak sekali keuntungannya ya Bu. Harus. Harus salah yang nggak boleh enggak gitu ya. Terus kalau ngomongin nih biar teman-teman mungkin ada yang belum partner sama JNE, terus pengen berkolaborasi sama JNE, gimana sih caranya Bu Suci? Nah, kalau UMKM yang berkolaborasi nih atau mendapatkan layanan dari kita ya di JNE Makassar, jangan lupa nih dicatat ya, siapin pulpen nih, siapin kertasnya. Datang langsung ke kantor JNE Makassar yang beralamatkan di Jalan APP Tarani, di Ruko Petarani Center. Oke, nah, nanti bisa ketemu dengan tim sales kita. Jadi kantor JNE cabang utama tuh gampang banget didapat ya. Kita berhadapan langsung dengan Pizza Hut dan Ramayana yang ada di Kota Makassar. Kemudian bisa juga lebih simpelnya lagi melalui akun sosmednya kita, bisa melalui Instagram di @jne.makassar atau bisa juga melalui hotline telepon kami di customer service di 04113607.000. Oke, terima kasih Bu Suci. Satu pertanyaan lagi nih untuk melengkapi kalau mau kolaborasi. Ada persyaratannya nggak sih? Gratis dan sangat mudah. Pokoknya datang aja langsung ketemu sama saya juga bisa, Mbak. Sip, Bu Suci. Wah, teman-teman semua nih bakal hadir kalau mau langsung berkolaborasi sama JNE. Silahkan drop di chat room apa pertanyaannya. Nanti bisa langsung dibahas sama Bu Suci dan tim JNE lainnya yang hadir di Zoom kita pada siang hari ini. Thank you Bu Suci. Aku mau balik lagi ngobrol sama Pak Bagus sama Bu Elsa kalau gitu ya. Sip, nanti ketemu di Q&A. Jangan kemana-mana Bu Suci. Oke, sekarang saya mau ke Ibu Elsa nih. Ini pertanyaannya sama nih buat Bu Elsa sama Pak Bagus, tapi saya nanya dulu ke Bu Elsa. Bu Elsa, kalau misalnya kita nih sebagai pebisnis, gimana sih caranya biar semua yang kita rencana-rencana bisnis itu semuanya bisa tercapai gitu? Apa sih strateginya buat bisnis itu memenuhi target-target kita? Silakan Ibu Elsa. Iya, baik. Dalam memenuhi target-target bisnis kami melakukan promosi di media sosial, di marketplace, dan kami juga mengajak para customer kami untuk selalu menggunakan JNE, karena di JNE itu ada voucher gratis loh. Dan di marketplace kami juga kami sudah mengaktifkan yang JNE gitu Mbak. Menarik Ibu Elsa. Lalu ke Bu Elsa nih, kalau misalnya ada Bapak dan Ibu yang hadir di Zoom ini ingin tahu gimana sih caranya membangun bisnis dari nol, mulai dari nol. Bu Elsa punya tips kah untuk teman-teman? Bagaimana Mbak? Halo Ibu Elsa. Ya. Halo Ibu Elsa. Ya. Untuk teman-teman yang baru menjalankan bisnisnya dari nol, apakah Bu Elsa punya tips dan trik untuk teman-teman semua? Iya, baik, menarik. Untuk teman-teman, para pelaku usaha, baik usaha yang sudah ada ataupun usaha baru dimulai, jadi jangan malu untuk memulai segala hal. Teruslah belajar,
teruslah belajar mengikuti kegiatan pelatihan yang disediakan oleh dinas-dinas, dan fokus pada usaha. Teruslah berkarya dengan sabar dan ikhlas, karena membangun usaha itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semudah yang kita bayangkan, dan kita harus sabar dan ikhlas. Fokus pada satu usaha itu. Jangan kita melihat orang usaha begini, kita juga mau usaha begitu. Tidak. Fokuslah pada usaha itu. Yakinkan diri kita bahwa produk yang kita hasilkan suatu saat akan dikenal orang banyak, baik itu di tingkat lokal maupun di luar negeri. Insya Allah. Itu, Mbak. Terima kasih Ibu Elsa. Ibu Elsa jangan kemana-mana, nanti kita akan ketemu di sesi selanjutnya ya Ibu Elsa, jangan kemana-mana dulu. Saya mau bertanya lagi nih selanjutnya ke Pak Bagus. Pak Bagus ingin bertanya, kalau kita ngomongin sebagai sudut pandang pebisnis nih ya, gimana sih caranya agar bisnis kita tetap selalu bisa memenuhi target? Strategi apa sih yang harus dilakukan? Silakan Pak Bagus. Oke, sebenarnya ketika misalkan kita memulai usaha itu ada namanya bisnis plan. Jadi saya selalu hampir tiap bulan menyusun bisnis plan dalam bentuk bisnis model kanvas. Jadi ketika misalkan rencana A gagal bisa beralih ke rencana B. Jadi tiap bulannya itu harus dinamis. Seperti halnya misalkan kemarin, kita tidak tahu nih, COVID ternyata datang. Kalau kita tidak beradaptasi, kita tidak berubah, pasti akan jatuh. Dan itu yang kami alami. Kami selalu merencanakan dari awal, oke, bulan depan kita mau seperti apa nih? Oke, bulan depan kita harus menyusun penjualan berapa, mencapai penjualan berapa nih? Jadi itu yang harus kita harus rencanakan. Jadi memang di awal planning yang harus matang dan jelas. Oh, berarti emang setiap bulan berkala kita harus punya plan ya, mau ngapain aja nih biar bisnisnya tetap jalan terus. Karena tiap bulan pasti punya tantangan dan tantangan masing-masing, dan perlakuannya pun pasti akan berbeda. Pernah satu contoh kasus, ketika COVID datang, harga bahan baku jahe merah itu naik sampai 200%. Nah, kami harus berpikir, kalau kami stop produksi, pasti produk kami akan dicari pasaran. Kalau kami produksi, kita lihat apakah untungnya ada atau tidak. Jadi memang perencanaan tiap bulan, target tiap bulan itu harus memang kita susun, sehingga usaha ini berjalan sesuai dengan niatan awal memulai bisnis ini. Gitu. Menarik. Terus kalau misalnya nih Pak Bagus, ada Bapak Ibu semua yang nonton yang baru menjalankan bisnisnya nih mulai dari nol, ada tips and trick nggak dari Pak Bagus? Sebenarnya sudah dijelaskan semua oleh Ibu Elsa tadi ya, saya cuma menambah sedikit. Seperti yang di opening tadi, ada untuk menjadi UMKM yang sukses itu ada 3. Yang pertama adalah risk-taker. Bagaimana mengambil resiko. Jadi contoh kasus misalkan saya harus tetap berproduksi ketika bahan bakunya naik hingga 200% misalkan. Kemudian yang kedua, mampu menangkap peluang opportunity. Jadi peluang apapun itu, ketika misalkan peluang offline-nya stop, terbatasi, kita beralih ke peluang online. Itu pula sebaliknya. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi. Kami banyak berkolaborasi dengan para pelaku UMKM yang ada di Makassar sebagai media penjualan. Salah satunya itu Kareba Oleh-oleh yang berada di Unhas, di sekitaran Unhas. Itu menjadi salah satu titik penjualannya kami. Di samping itu berkolaborasi juga dengan kurir-kurir. Salah satunya adalah JNE yang memberikan banyak kemudahan, dan saya sudah mengalami, alhamdulillah. Jadi ada 3 ya Mbak ya, risk taker, opportunity, dan kolaborasi.
Wah, menarik nih Pak Bagus. Kayaknya udah sesuai sama moto acara kita di depan tadi ya Pak Bagus. Keren nih Pak Bagus. Ya Pak Bagus, Ibu Suci dan Ibu Elsa jangan kemana-mana. Nanti kita akan ngobrol lagi di sesi Q&A di akhir. Jadi Bapak Ibu semua juga kalau punya pertanyaan nih, tadi saya lihat di chatroom banyak sekali pertanyaan untuk 3 pembicara kita. Kalau masih ada yang belum ditanyakan, jangan lupa ketik di kolom chat karena nanti kita akan pilih untuk peserta yang beruntung untuk jawabannya nanti disampaikan langsung nih di sesi Q&A oleh para pembicara kita. Terima kasih Ibu Suci, Pak Bagus, dan Ibu Elsa. Kita bertemu lagi sebentar lagi. Oke. Semua talk show kita di Ngajak Online 2021 Kota Makassar. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan ngobrolin kuis nih. Kita akan ikut kuis persembahan dari JNE yang Bapak dan Ibu bisa ikuti. Cara mainnya mudah sekali Bapak dan Ibu. Nanti akan ada 2 pertanyaan yang akan saya berikan, saya bacakan, dan nanti akan ditayangkan juga satu persatu. Jadi Bapak dan Ibu nanti jawab secara cepat, yang paling cepat dan paling benar, cepet-cepetan untuk memenangkan kuis ini. Nanti saya akan juga saya akan bacakan bagaimana cara menjawabnya. Dan jangan lupa nanti ikuti semua instruksi yang tersedia. Dan 2 peserta yang menjawab paling cepat nanti akan mendapatkan hadiah, yaitu 10 poin GLC Extra nih dari yang awal, senilai Rp250.000. Nanti kita akan umumkan di akhir acara. Nah, gimana Bapak dan Ibu? Sekarang dilemesin tangannya biar bisa cepet-cepetan jawab kuis sambil kita tonton yang satu ini. Cara transaksi dengan GLC. Kunjungi sales counter JNE terdekat. Lakukan transaksi pengiriman. Tunjukkan e-card GLC untuk pencatatan transaksi kamu. Jangan lupa cek poin transaksi kamu melalui website GLC di glc.jne.co.id. Tingkatkan terus transaksi kamu untuk mendapatkan bermacam keuntungan sebagai member. Oke, Bapak dan Ibu sudah siap main kuis. Saat lagi saya akan menayangkan pertanyaan-pertanyaan untuk kuis kita, Bapak dan Ibu. Jangan lupa untuk format jawabannya. Nanti ikuti seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Nanti jawab pertanyaannya dengan menuliskan nama lengkap, email yang aktif, nomor HP yang aktif, nama UMKM Bapak dan Ibu jika ada, dan juga jawaban lengkapnya. Bagaimana? Panitia sudah siap untuk pertanyaannya? Ini dia pertanyaan nomor 1. Ini dia pertanyaan pertama. Apa yang membedakan produk rumah anyaman diri dengan produk anyaman eceng gondok lainnya? Nah, ini Ibu Elsa nggak boleh kasih bocoran ya, nggak boleh kode-kode nih. Biarin para peserta kita yang jawab nih. Cara jawabnya Bapak dan Ibu diketik semuanya ya, namanya lengkap, email lengkap, nomor HP lengkap, nama UMKM lengkap, dan jawabannya lengkap. Misalnya, B, produk bervariasi. Kalau jawabannya B doang, nggak ada produk bervariasi, salah. Harus B, produk bervariasi, misalnya kayak gitu. Seperti itu Bapak dan Ibu, ayo silahkan dijawab yang paling cepat ya. Nanti hadiahnya menarik nih.
Nanti akan kita umumkan di akhir acara ini. Silakan Bapak dan Ibu, sudah mulai banyak juga nih yang masuk ya. Saya sambil cek. Oke, jangan lupa Bapak dan Ibu mengisi jawabannya dengan format yang disediakan dan harus yang lengkap. Misalnya B, produk bervariasi. Harus ditulis semuanya B, produk bervariasi. Seperti itu Bapak dan Ibu. Silahkan untuk menjawab yang cepat. Oke, kalau sudah ada pemenang, kalau sudah ada kandidat pemenangnya, kita bisa masuk ke pertanyaan nomor 2. Kita tunggu sebentar lagi. Silahkan Bapak dan Ibu, ini dia pertanyaan nomor 2. Apa produk yang dijual oleh Mogu Indonesia? Nah, ini Pak Sarwono nggak boleh bantuin nih, Pak Bagus nggak boleh nih. Biarin yang lain nih, cepat-cepatan jawab. Apa Bapak dan Ibu jawabannya jangan lupa formatnya yang sama kayak tadi ya. Ditulis nama yang lengkap, email, nomor HP, nama UMKM, dan jawaban lengkapnya. Misalnya jawabannya C, cemilan khas Makassar. Ditulis huruf C-nya, jangan lupa juga ditulis cemilan khas Makassarnya. Harus lengkap. Dan jawabannya sudah mulai banyak nih yang masuk Bapak dan Ibu. Dan jawaban yang paling cepat nanti akan dipilih oleh panitia sebagai jawaban yang beruntung mendapatkan hadiah dari JNE. Silakan Bapak dan Ibu dijawab. Apakah sudah banyak yang masuk? Oh, sudah mulai banyak yang masuk ya. Oke, Bapak dan Ibu, saya sambil mengumumkan kembali, Bapak dan Ibu, setelah ini akan ada sesi Q&A. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dituliskan, ditulis aja di kolom chat. Dan Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, saya mengingatkan lagi kalau JNE bagi-bagi 5 voucher belanja sebesar Rp200.000 untuk 5 orang yang beruntung. Gimana sih cara mendapatkan hadiahnya? Saya bacakan sekali lagi. Pertama, Bapak dan Ibu harus posting kegiatan sedang mengikuti ngajak online di Instagram Story. Jangan lupa postingannya harus dibuat sangat kreatif dan juga menarik. Jangan lupa follow Instagram JNE di JNE_ID dan juga di jne.makassar. Jangan lupa Bapak dan Ibu kalau nanti posting, di-tag nih ke JNE_ID dan di Instagramnya Marketeers, jangan lupa di-mention. Setelah itu jangan lupa akun Instagram Bapak dan Ibu pastikan untuk tidak digembok. Jangan di-private agar kami bisa cek kalau Bapak dan Ibu sudah upload. Bagaimana Bapak dan Ibu, kuisnya sudah bisa ditutup nih panitia? Untuk kita lanjut lagi, oke. Selanjutnya, sesuai janji kami di awal, Bapak dan Ibu, saat ini silahkan kepada para peserta ngajak online 2021 Makassar untuk melakukan klaim benefit dan voucher dengan mengisi link dan juga dengan men-scan QR Code yang sebentar lagi akan kami tampilkan di layar Zoom Bapak dan Ibu semuanya. Jangan lupa saat ini silahkan untuk klaim benefit berupa voucher free ongkir senilai Rp100.000 dari JNE. Silahkan Bapak dan Ibu. Mana? Cara penukaran poin GLC. Kunjungi website GLC di glc.jne.co.id. Masukkan username kamu, password, dan kode CAPTCHA. Klik menu penukaran poin, lalu pilih hadiah yang kamu inginkan. Jangan lupa pastikan jumlah poin kamu mencukupi.
keranjang hadiah penukaran poin kamu. Pastikan sudah sesuai dengan keinginan. Kemudian, pilih lokasi pengambilan hadiah yang terdekat. Informasi cara dan syarat pengambilan hadiah. Untuk pengambilan hadiah, barang, dan voucher, kamu dapat mengambil di drop point yang sudah kamu pilih. Dengan membawa fotokopi KTP, fotokopi email informasi penukaran poin, fotokopi kartu JLC, dan surat kuasa jika pengambilan hadiah diwakilkan. Untuk hadiah e-voucher, akan dikirimkan langsung ke alamat email yang terdaftar. Selamat, kamu sudah berhasil menukarkan poin kamu. Silahkan tunggu konfirmasi melalui email. Oke, Bapak dan Ibu, sesaat lagi kami akan menampilkan ulang QR Code di mana Bapak dan Ibu bisa scan untuk mendapatkan voucher pre-ongkir senilai Rp100.000 dari JNE. Silahkan Bapak dan Ibu untuk men-scan QR Code yang tampil di layar dan juga untuk mengisi link yang tertera sesuai dengan Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu sudah member, silahkan yang di sebelah kiri layar. Jika masih belum member dan baru mau mendaftar, silahkan yang di kanan dulu. Silakan Bapak dan Ibu untuk meng-scan dan juga mengisi linknya untuk mendapatkan benefit dari senilai voucher free ongkir Rp100.000 dari JNE. Saya juga kembali mengingatkan Bapak dan Ibu jangan lupa untuk postingannya di Instagram untuk mendapatkan untuk berkesempatan mendapatkan 5 voucher belanja senilai Rp200.000. Oke, Bapak dan Ibu, setelah scan, saat ini saya memanggil kembali Bapak dan Ibu pembicara kita untuk di sesi Q&A. Ada Ibu Suci Indah Permatasari, Branch Manager JNE Makassar. Lalu ada Ibu Elsa, owner dari Rumah Anya Mandiri. Lalu ada Bapak Bagus Sarwono, owner dari Mobu Indonesia Sarabacika. Gimana nih Bapak dan Ibu? Tadi nggak ngasih bocoran kan ke peserta nih soal kuis-kuisnya tadi? Oke, saya sudah mendapat beberapa pertanyaan nih, lumayan banyak untuk Ibu Suci, Ibu Elsa, dan Pak Bagus. Saya akan bacakan satu persatu ya. Pertama ada pertanyaan untuk Ibu Suci Indah Permatasari. Ada pertanyaan untuk Ibu Suci dari Saudara Gebi Gabriela. Pertanyaannya, apakah keanggotaan JLC berpengaruh pada transaksi seller melalui marketplace? Lalu apa sih kelebihan dan kekurangannya? Silakan Ibu Suci bercerita. Oke, Mbak Tasya, dari Gebi ya tadi ya. Betul. Oke, jadi untuk keanggotaan JLC sendiri ya, untuk keanggotaan JLC untuk mendapatkan poin tidak ngaruh ya melakukan transaksi melalui marketplace maupun secara mandiri, karena untuk poin atau keanggotaan JLC ini kita hitung berdasarkan poin dari transaksi pengiriman. Dengan minimal transaksi Rp25.000 saja itu bisa mendapatkan 1 poin. Jadi tidak harus karena mengirim secara mandiri atau personal aja, tapi termasuk dengan pengiriman melalui marketplace, kemudian tarif atau ongkos kirimnya itu sudah senilai Rp25.000, itu sudah menjadi 1 poin untuk JLC, seperti itu. Oke. Kalau bertanya tentang kelebihan dan kekurangannya ada nggak? Kelebihan dan kekurangan. Kalau kekurangan pastinya tidak ada ya. Oke deh. Kita ngomong kelebihannya di sini. Kelebihan pastinya dengan menjadi member JLC sangat banyak keuntungan. Salah satunya yaitu setiap transaksi kalian akan dihargai menjadi sebuah poin yang nantinya bisa ditukar dengan banyak hadiah. Tadi sudah sempat dilihat juga ya di iklan-iklan yang tadi kita sudah tampilkan. Jadi
cukup masuk ke website kita jlc.jne.co.id, nanti bisa lihat nih jumlah poin saya udah berapa, udah bisa ditukar apa aja gitu hadiah-hadiahnya. Atau bisa ngelihat juga nih jumlah poinnya, oh jumlah poin saya baru segini, kurang sedikit lagi nih untuk mendapatkan hadiah impian saya. Nah, jadi kelebihan-kelebihan itu oh ya satu juga. Jadi nanti juga bisa berkesempatan di JNS sendiri kita sering mengadakan banyak program khusus untuk JLC kayak JLC Lucky Draw, itu hadiah atau undian yang hadiahnya nggak main-main, bisa mendapatkan mulai dari mobil, ada motor, ada jalan-jalan ke luar negeri, ada umroh, dan juga bisa keliling nih naik helikopter Jakarta kayak gitu Mbak Taika. Wah, menarik nih Bu Suci. Semangat nih. Semoga nanti Mbak Gaby dan teman-teman lainnya buruan daftar di LC Point ya. Makanya harus langsung daftar dan langsung digunain. Karena bisa digunakan di semua JNE yang ada di seluruh Indonesia. Oke. Jangan lupa dicatat nih ya Bapak dan Ibu tadi dari Bu Suci. Thank you Bu Suci. Aku ke pertanyaan selanjutnya untuk Pak Sarwono. Dari saudara Citra Marianti. Ingin bertanya gimana sih strategi untuk mengembangkan bisnis rintisan dengan modalnya nggak besar, apalagi di tengah masa sulit selama pandemi ini. Apakah ada cara tertentu yang bisa dilakukan? Nah, pertanyaannya susah nih. Silakan Pak Bagus. Ya, pertanyaan seperti orang ujian skripsi ya Mbak Tasya ya. Oke, tadi pertanyaan dari mana tadi saya kurang ini. Intinya dari begini. saudara Citra Mariana. Citra Mariana, ya Mbak Citra Mariana. Di sini juga banyak mahasiswa dari Unismu yang setahu saya. Halo mahasiswa Unismu, tetap semangat. Jadi intinya begini, ketika misalkan kita baru memulai dengan modal pas-pasan, saya pernah mengalami dan saya mengalami itu sebenarnya. Saya salah satu orang yang tidak mau secara prinsip tidak mau berhubungan dengan bank. Jadi uang dari usaha ini itu yang kita kembalikan ke modal. Nah, ketika misalkan di awal-awal biasanya itu yang paling terkendala adalah pemasaran. Nah, pemasaran, bagaimana memasarkan produk yang sudah kita buat, produk yang sudah capek-capek kita buat, terus tidak bisa dipasarkan sama dengan nol. Biasanya akan bangkrut. Nah, cara pemasaran yang paling sederhana sih sebenarnya memanfaatkan media sosial masing-masing. Entah itu media sosial kita, media sosial teman, kemudian media sosial orang-orang sekitaran kita untuk membantu mempromosikan. Ketika misalkan sudah terkenal, tersebar, terbroadcast, jaga kualitas produk kita. Salah satu teknik marketing yang bisa diterapkan adalah yang saya kutip dari Bob Sadino itu, dia pernah menjual telur, tapi telur itu busuk. Kemudian ketika misalkan dikomplain oleh pembelinya, dia ganti dengan yang hal yang lebih banyak, dan itu menjadi storytelling untuk semuanya. Ini bisa salah satu trik yang bisa diterapkan, tapi jangan jangan langsung ini ya. Jadi intinya tetap semangat. Entrepreneur itu sesuatu yang tidak bisa dipastikan. Beda halnya dengan yang bekerja sebagai karyawan. Kita sebagai entrepreneur itu memang punya tantangan yang jauh lebih besar. Karena itu dia, pemasukan, penjualan itu tidak selalu berada di atas. Itu Mbak Tasya. Oke, semoga menjawab pertanyaannya dari saudara Citra ya. Semoga, terima kasih Pak Bagus. Saya nanti kembali lagi ada pertanyaan yang lain. Saya mau ke Ibu Elsa. Ibu Elsa, ada pertanyaan dari saudara Andi Rika. Ingin bertanya, strategi pemasaran seperti apa sih yang Ibu lakukan untuk mempertahankan penjualan di tengah persaingan selama pandemi? Silakan Ibu Elsa. Iya, terima kasih untuk Andi Rika, pertanyaannya bagus sekali. Strategi yang kami lakukan untuk apa tadi? Bagaimana Mbak? Sorry. Untuk mempertahankan penjualan. Oh iya. Selama pandemi. Strategi yang kami lakukan selama pandemi yaitu bagaimanapun kami harus bisa menjual di online itu. Jadi setiap hari kami menyebarkan ke grup-grup dagang di medsos,
grup-grup WA, marketplace itu yang tadinya kami tidak terbiasa dengan media online, tapi karena di sini begitu masuk pandemi kita dipaksa untuk harus bisa, bagaimanapun juga harus. Jadi setiap hari itu HP ditongkrongi untuk posting segala macam. Alhamdulillah sampai beberapa ini kami sempat kurir saya sempat kewalahan untuk ngantar pesanan tersebut. Itu lokalnya antara Makassar, Goa, dan Maros. Itu. Oke, menarik Ibu Elsa. Terima kasih Ibu Elsa. Nanti saya kembali lagi, ada pertanyaan lain juga. Nah, sekarang saya ingin kembali lagi ke Ibu Suci. Ada pertanyaan dari saudara Maharaja. Mau tanya ke Ibu Suci, beberapa online shop di Pulau Jawa itu udah pakai JNE COD seperti ekspedisi lain. Tapi di Makassar belum familiar. Gimana sih caranya mendaftarkan diri dan mengaktifkan fitur COD seperti online shop di Pulau Jawa? Silakan Ibu Suci. Oke, thank you ya. Oke, untuk pertanyaan terkait COD. Sebenarnya untuk COD kita sudah sangat open ya di Makassar, tapi memang sepertinya belum banyak juga yang tahu bahwa layanan fitur COD itu sudah bisa diaktifkan di JNE. Jadi kita memang sekarang punya layanan namanya COD Retail. Nah, bagaimana sih cara mendaftarnya? Itu cukup dengan datang langsung ke kantor JNE, itu langsung mengisi form untuk kami daftarkan sebagai customer untuk mendapatkan layanan COD Retail. Atau kalau bisa juga melalui sosmed kita, bisa DM aja di Instagram, nanti kasih data-datanya, nanti dari tim kita akan gercep nih langsung menghubungi yang bersangkutan untuk didaftarkan langsung dengan fasilitas COD Retailnya. Oke, berarti tinggal telepon aja pokoknya ya ke kantor JNE Benar, gitu ya. nanti bisa coba di DM juga ke Instagram kita yang @jne.makassar, hitung-hitung nambah followers ya. Keren Jadi Ibu Suci. jangan lupa di follow dulu, terus bisa di DM, nanti silakan tinggalkan data diri, nanti tim kita yang akan menghubungi untuk mendaftarkan fitur COD Retailnya. Oke, siap Bu Suci. Semoga bisa menjawab ya kepada saudara Maharaja kalau COD itu ternyata bisa dibantu aja sama timnya Bu Suci nanti di JNE Makassar. Oke, sip Bu Suci. Next-nya ada pertanyaan untuk Ibu Elsa dan Pak Bagus nih. Pertanyaannya sama. Apa sih tantangan yang Bapak dan Ibu hadapi sejak awal menghadapi usaha? Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Mungkin saya ke Ibu Elsa dulu. Silakan Ibu Elsa. Iya, betul sekali. Di dalam membangun usaha itu pasti ada tantangannya. Dan itu tadi saya bilang tidak membangun bisnis itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi cara kami tetap konsisten sama usaha jangan misalnya usaha yang kita bangun ini belum kelar, kita udah mencari bisnis yang lain mungkin, tapi konsisten sama usaha yang kita bangun. Itu aja. Oke, Bu Elsa. Kalau dari Pak Bagus, silakan Pak Bagus. Ya, tantangan pasti akan selalu ada di setiap waktunya. Nah, disinilah kita yang sudah terjun menjadi dan yang mau terjun menjadi entrepreneur harus bisa siap menghadapi tantangan tersebut. Tantangan yang paling utama yang biasa kami peroleh karena kita kita ini di bidang pengolahan, terutama bahan baku yang paling sangat menjadi tantangan. Ketika bahan bakunya tidak ada, bahan bakunya naik, itu bagaimana cara kita menyikapinya. Dan alhamdulillah selama kami melakukan kerjasama, melakukan MOU dengan para petani-petani yang ada di kabupaten kami, Kabupaten Maros khususnya, alhamdulillah tantangan ini bisa diatasi. Ketika misalkan harga naik, kita masih dapat harga yang di bawah dari pasaran. Itu salah satu menjawab tantangan terhadap bahan baku dari usaha kami. Sedangkan untuk pemasaran, nah itu tadi ketika misalkan offline-nya lagi down, kita coba genjot di online. Di online-nya bagaimana? Kita kolaborasi dengan orang-orang yang berkompeten. Misalkan melalui kurir itu kita kolaborasi dengan kurir-kurir tertentu. Nah, salah satunya JNE ini sangat membantu bagi kami. Jadi intinya tantangan akan selalu ada.
dan cara kita menyikapinya dan cara kita menyelesaikan tantangan itu, insya Allah bisa kok. Oke, wah semoga bisa menjawab nih pertanyaan-pertanyaannya ya dari saudara Uli Triwati. Semoga bisa menjawab. Lalu selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk Ibu Suci dari saudara Umu Uwais. Ingin bertanya bagaimana ketentuan JNE terkait pengiriman produk kargo. Apakah terdapat ketentuan khusus, ada maksimal beratnya atau ada ukuran besarnya berapa? Silakan Ibu Suci. Apa tadi, sorry Mbak, bisa diulang? Untuk pengiriman JNE terkait produk kargo. Oh, kargo, oke. Mm-hmm. Untuk kargo sendiri kita JNE ada produk ya namanya JTR, kayaknya udah familiar juga nih untuk pelaku-pelaku UMKM khususnya yang biasa ngirim barang yang dalam jumlah banyak atau untuk volume yang gede ya. Jadi JNE tracking. Nah, ketentuannya sendiri memang ada minimal pengiriman itu harus 10 kilo. Nah, bagaimana kalau nggak nyampe 10 kilo? Maka akan kita hitung dengan minimal 10 kilo. Jadi kayak misalnya cuma 8 kilo nih, itu akan kita langsung hitung untuk hitungan 10 kilo. Jadi dengan minimum berat 10 kilo itu sudah bisa menggunakan produk kita JTR dengan harga yang sangat-sangat bersahabat dan sangat membantu pelaku UMKM untuk mengirimkan barang-barang dalam jumlah banyak dan dalam jumlah besar. Karena harganya sangat-sangat ekonomis. Pokoknya ini merupakan salah satu produk sahabat UMKM lah gitu Mbak Tasya. Jadi mesti wajib untuk pakai JTR ini. Oke. Ada ketentuan besarnya nggak? Ukurannya ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. 10 kilo aja pokoknya? Ya, minimal 10 kilo itu udah bisa menggunakan JTR. Oke. Semoga bisa menjawab ya, Saudara Umu Uwais. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi dari Kaira Vanka untuk Ibu Elsa dan Bapak Sarwono. Berapa lama sih untuk Ibu Elsa dan Pak Sarwono ini memahami pasar untuk usaha masing-masing? Mungkin dari Pak Bagus dulu. Oke, memang ketika misalkan kita meluncurkan sebuah produk, kita harus riset pasar dulu. Jadi kita coba riset di riset kecil-kecilan namanya. Ketika misalkan dari 10 orang yang kita 80% diantaranya bilang oke, kita jalankan. Nah, mengenai berapa lama tentang pasar ya, kita sebenarnya berpikir begini, kita jalannya aja dulu lah, kita lakukan dulu, karena prinsip saya meskipun saya Sarat Bacika ini tergolong baru, tapi kita tetap percaya bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Intinya jalannya aja dulu, laku tidak laku urusan belakangan. Tapi sebenarnya konsepnya matang dulu baru dijalani supaya tidak terlalu beresiko besar. Oke. Terima kasih Pak Bagus. Silakan Ibu Elsa. Pertanyaannya saya ulang sedikit ya Ibu Elsa. Pertanyaannya, butuh berapa lama untuk Ibu Elsa bisa memahami pasarnya untuk usaha Ibu? Silakan. Ya, berapa lama memahami pasar tentang usaha yang kami jalankan? Ya, kalau dibilang berapa lama, cukup memakan waktu. Tapi sebelum menjalankan usaha ini, karena niat saya di sini untuk membangun usaha ini adalah ingin memberdayakan masyarakat. Itu niat awal saya. Nah, begitu berjalan waktu, saya lihat peluang pasar untuk produk kami ini lumayan terbuka besar. Hanya bagaimana kami belum mendapat untuk ini, tetapi seiring berjalan waktu, alhamdulillah untuk saat ini ternyata produk kerajinan tangan itu lumayan diminati di luar negeri, insya Allah. Siap. Oke, terima kasih Ibu Elsa. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari saudara Kaira Vanka. Oke, Bapak dan Ibu, itu dia tadi pertanyaan-pertanyaan yang terpilih dan sudah dijawab oleh para pembicara kita di sore hari ini. Tapi sebelum kita pamitan nih sama pembicara kita, saya akan meminta pembicara kita satu persatu untuk memberikan pesan penutup. Silakan pertama kepada Ibu Elsa, owner dari Rumah Anyam Mandiri, untuk memberikan 1-2 pesan penutup untuk para teman-teman UMKM yang hadir pada sore hari ini. Silakan Ibu Elsa. Yang 34.000, Di.
Ya, untuk kepada teman-teman pelaku usaha, saya ini mengingatkan bahwa tetaplah semangat di dalam berusaha. Tujuan kita itu adalah menduniakan bagaimana produk kita bisa dikenal orang, dan kita harus saling mengangkat, saling mempromosikan produk dengan teman-teman. Misalnya kita membutuhkan sesuatu, enggak usah jauh-jauh lah kemana, kan ada produk UKM. Terus jangan pernah berhenti berkreasi, karena sekecil apapun yang usaha yang kita miliki, insya Allah akan berkembang, dan asalkan kita fokus pada usaha. Dan ingat Ki, kalau mengirim produk keluar pakai KJNE, apalagi ada voucher gratisnya loh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Elsa. Semoga semuanya mendapatkan banyak manfaat dari sharing Ibu Elsa pada sore hari ini. Dan setelah Ibu Elsa, saya akan mempersilakan Bapak Bagus Sarwono untuk memberikan satu dua pesan penutup pada sore hari ini. Silakan Pak Bagus. Ya, terima kasih banyak. Saya sebelum menutup, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Suci. Kesempatan kali ini sangat berharga. Saya di sini bukan berarti saya yang paling jago, bukan berarti saya yang paling hebat dibandingkan teman-teman. Saya yakin teman-teman yang ada di sini adalah teman-teman yang sama-sama berjuang di bidang intinya apapun usaha tak semuanya jalani semua itu, karena prinsip saya don't stop until you are proud. Jangan berhenti sampai apa yang kalian lakukan itu membanggakan diri kalian dan orang-orang di sekitaran kalian. Intinya ketika misalkan datang ke Makassar atau mau oleh-oleh khas dari Makassar, jangan lupa Sarabajika. Kalau tidak bisa kita datang ke toko, order saja via online, kita manfaatkan jasa kurir yang ada, salah satunya JNE, insya Allah aman di rumah, berarti sampai dengan selamat. Amin. Amin. Terima kasih Pak Bagus atas satu dua pesan penutupnya. Sekarang nih, tak lain dan tak bukan, saya mempersilakan Ibu Suci Indah Permatasari untuk memberikan satu dua pesan penutup di sore hari ini. Silakan Ibu Suci. Oke, thank you Mbak Tasya. Jadi dari saya, untuk teman-teman pelaku UMKM atau yang baru mikir nih untuk menjadi bagian atau pelaku UMKM, teruslah berinovasi, khususnya di masa pandemi ini, kita dituntut untuk bisa berpikir lebih kreatif. Nah, dan alhamdulillah juga ya, kita hidup di masa sekarang yang mana sangat mudah untuk belajar. Salah satu contohnya melalui webinar ngajak online ini, dan webinar lain yang sangat banyak diadakan melalui online maupun offline. Tetap konsisten, terus semangat, terus berusaha, jangan patah semangat pokoknya, dan jangan lupa berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Terima kasih Ibu Suci Indah Permatasari, Branch Manager JNE Makassar. Oke Bapak dan Ibu, terima kasih saya sampaikan sekali lagi kepada para pembicara kita sore hari ini. Semoga semuanya mendapat banyak manfaat, terutama untuk teman-teman yang udah join selama 1,5 jam nih sekarang untuk mendapatkan banyak ilmu dan informasi dari pembicara kita. Terima kasih Ibu Suci, Ibu Elsa, dan Bapak Bagus yang telah hadir di sore hari ini. Oke Bapak dan Ibu hadirin sekalian, jangan kemana-mana karena sesaat lagi